keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Bapak-bapak, di akhir segmen ini kita punya waktu 10 menit, tapi saya mau pandangan terakhir satu-satu dari para narasumber, dimulai dari Pak Agung terlebih dahulu. Kalau dari segi peringkat militer, Amerika Serikat di posisi 1 berdasarkan Global Firepower 2026 dari 145 negara. Kemudian Iran di posisi Israel 15, Iran 16. Ini kita tidak bicara soal siapa menang dan siapa kalah. Apa kemudian indikator untuk mengakhiri perang ini? Dan apakah perlu Indonesia meningkatkan pertahanan keamanannya untuk menyikapi perang itu? Indonesia perlu merevisi doktrinnya. Karena dunia sekarang, dunia yang sudah berbeda dari zaman Perang Dingin. Dunia berbeda dengan zaman setelah Perang Dingin. Karena kita mulai masuk ke era dari bipolar, pindah ke unipolar, dan sekarang tripolar atau multipolar. Di mana ada 3 kekuatan dunia. Meskipun multipolarisme ini belum settle sehingga terjadi hal yang terjadi sekarang ini. Nah, itu ciri-ciri seperti halnya sebelum Perang Dunia Pertama. Sekali lagi saya sekolah di sekolah strategi perang di Amerika. Jadi sudut pandang saya Amerika. Saya melihat dari sudut pandang saya bahwa Amerika Serikat pada sini tidak memiliki strategi. Amerika hebat sekali. Itu nggak ada tandingannya di dunia untuk mengenai kekuatan senjata militernya. Israel sama sekali 3 gawang. Namun perlu diingat bahwa kemenangan itu bukan berdasarkan banyaknya senjata, tapi seberapa tahan manusianya. Iran sudah teruji dalam perang antara Iran Irak selama 10 tahun, dia dihajar, dikeroyok Amerika, dikirimin dari Jerman dikirim senjata kimia, itu masih tahan dan masih sukses. Dan itu di bawah Ali Khamenei yang kemarin meninggal itu. Kemudian diserang lagi tahun lalu, Kemudian dan sekarang mereka bertahan. Iran sanggup menyerap penderitaan ini sampai seluruh jajaran masyarakatnya, mulai dari yang bawah sanggup. Meskipun ada separatis, tapi separatis pun tidak bisa. Dan sekarang mereka justru makin martirdom atau kemartiran dari Ayatollah Ali Khamenei membuat semua bersatu. Demo yang ada tuh demo pemerintah, bukan demo ke rezim. Ada 3 hal, ada pemerintah, ada Ayatollah, ya, Supreme Leader, ada RGC, penjaga revolusi, dan ada pemerintahan. Demonya itu ke pemerintahannya. Dan partai-partai di Iran sana, kalau mereka bersaing sama dengan negara demokratis lain, mereka musuh-musuhan. Artinya sangat demokratis untuk menjadi pemimpin pemerintah, presiden. Tapi yang di atas demokratis juga, tapi terpilih 88 kiai lah, itu pemimpin agama. Sekarang balik lagi. Seberapa kuat Iran menahan, dia sangat kuat. Dan dia 20 tahun sudah siap untuk menghajar. Dia sudah prepare akan menghajar aset Amerika di Teluk. Dia sudah tahu akan membalas, nggak yakin. Semua negara monarki kan sekelilingnya. Dan selama 2 tahun ini sudah cukup amunisi bagi kaum orang-orang Arab, baik yang Sunni atau Syiah di sana, melihat penderitaan dan merasa tidak berdaya sebagai orang Arab menghadapi saudaranya dihajar, dihabisi, dibantai di Palestina, sudah menimbulkan rasa tidak suka di dalamnya. Dan kalau sampai sekarang pemerintah-pemerintah ini memutuskan untuk mendukung Israel dan menyerang, itu akan membuat akhir daripada para monarki ini. Itu akan revolusi itu. Jadi polanya Iran seperti apa? Maksudnya apakah dicolek dulu baru kemudian war habis-habisan, atau tanpa dicolek pun Iran akan Iran sudah tahu bahwa saat ini akan tiba. Tapi mereka juga berharap bisa damai. Semungkinan bisa damai atau enggak, karena Trump kan bisa diprediksi, kadang-kadang dia mau damai, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik hati, kadang-kadang suka-suka dia. Tapi prediksi itu dibarengi dengan kewaspadaan. Iran itu jelas, saya nggak tahu persis, tapi dari membaca ini saya tahu dia siap. Dan sekarang senjatanya ini bukan saja senjata militer, tapi juga senjata, jadi rudal dan drone ini adalah pertama keputusan militer, kedua keputusan diplomasi, menunjukkan, dan ketiga keputusan informasional, memaksa seluruh negara di sekelilingnya untuk memilih. Kamu pro Israel, pro Amerika, atau pro saudaramu, tetanggamu ini yang nggak pernah perang sama kamu sebetulnya. Kemudian itu satu pilihan. Pilihan yang lain adalah kalau kamu masih memiliki orang Amerika sana, kamu akan menderita subversi di negerimu.
Kami akan mensupport semua kegiatan separatis, kegiatan menentang pemerintah, karena kamu adalah pemerintah yang ikut menyerang kami. Kamu mengizinkan negara lain menaruh peralatan militer sana dan merencanakan serangan kepada kami. Sekarang kami tidak tolerir. Mereka telah membunuh pemimpin kami, pemimpin religius kami, bukan sekedar hanya pemimpin biasa, dan menghabisi seperti itu dengan tidak menganggap apa perlu kita menganggap kamu. Kalau kamu harus regime change di semua negara sekeliling tangga, Iran akan lakukan itu. Oke. Itu kira-kira pesan yang disampaikan. Baik, kemudian pertanyaannya Pak Mustafa, kalau tadi Anda sudah mengatakan bahwa taktiknya sudah kebaca nih, tapi bagaimana kemudian peta koalisi? Iran akan berdiri sendiri tanpa di belakangnya seperti proksi Israel, di belakangnya ada Amerika Serikat gitu. Bagaimana Anda membacanya? Ya, yang dimaksud proksi itu proksi Iran? Iran mendapat bantuan dari negara-negara Teluk, yang kemudian ini melayangkan protes tadi di awal, tadi Pak Mustafa sudah mengatakan. Ya, Atau bahkan dari Rusia Cina juga, karena beberapa waktu lalu kan mereka latihan bareng nih. ya tentu Cina sama Rusia pasti akan membantu Iran, baik langsung atau tidak. Kalau misalnya akan terlibat langsung dalam perang yang sekarang seperti Cina dan Rusia mungkin belum ya. Itu yang mungkin digambarkan akan terjadi perang dunia ketiga. Tampaknya masih belum lah. Adapun sikap Cina dan Rusia membantu Iran itu pasti. Karena ini masalah geopolitik di tingkat global. Ini kan persaingan kan. Tidak mungkin ya Rusia sama Cina itu rela Iran itu kalah. Karena kalau Iran kalah, seandainya kalah katakanlah, maka Amerika sama Israel itu semakin memegang hegemoni di Timur Tengah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rusia sama Cina. Maka Cina dan Rusia akan berusaha dengan segala cara Iran itu jangan sampai kalah. Gitu. Itu bisa juga disebut ini sebenarnya proksi juga. Kalau kita membaca tingkat geopolitik di global, ya boleh juga dikatakan proksi. Iran ini adalah proksi dari Cina sama Rusia. Tidak mungkin dua negara besar ini merelakan ke Iran kalah. Kalau Iran kalah, mereka kalah. Ini makanya akan berusaha dengan segala cara Iran jangan sampai kalah. Ini salah satu faktor. Tadi hanya menambah tadi kan bahwa Iran ini akan bertahan lama. Harapannya war atau damai? Tentu damai dong. Damai, oke. Damai, kan? Apakah kemudian Indonesia juga mampu menciptakan damai di negara Timur Tengah? Apakah tidak ada tekanan diplomatik dari negara-negara Muslim untuk mendukung Iran? Sementara Indonesia punya misi mendamaikan bumi Gaza Palestina dengan masuknya BOP. Ini kan bukan pilihan ya. Ini bukan kalau kita ke restoran milih tuh paket A, paket B gitu bukan. Nggak dalam politik ya, dalam diplomasi nggak begitu juga. Jadi ini kan bisa saja dikerjakan beriringan ya. Ada mandat yang khas untuk Gaza lewat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803. Udah itu simpan dulu gitu. Bahwa misalnya Amerika Serikat dan Israel punya ambisi-ambisi klasik mengenai Iran yang harus tunduk sejak Revolusi 79, itu urusan dua negara itu gitu ya. Nah, Indonesia juga punya beban sejarah untuk menjadi aktor yang bisa mendinamisasi sekaligus membangun harmoni. Kan itu yang hendak dibangun oleh pemerintahan ini sekarang gitu. Jadi ini bukan pilihan. Jadi pilihannya bukan mau ini tapi nggak dapat ini atau mau ini nggak bisa. Ini bisa dikerjakan bersama. Nah, saya tadi menyimak Pak Mustafa juga Pak Agung, saya jadi teringat seperti ini. Ini seperti mengingatkan saya pada perdebatan klasik antara Francis Fukuyama dengan Samuel Huntington. Jadi kalau Francis Fukuyama itu awalnya dia kan sangat terobsesi. Kekalahan Soviet Union itu membuktikan bahwa sistem demokrasi liberal inilah yang unggul. Maka jalan keluar untuk mencegah peperangan berikutnya, semua negara harus diinstal sistem demokrasi liberal ala Amerika Serikat yang menang dalam Perang Dingin. Nah, tapi kemudian Huntington datang dalam buku Clash of Civilization itu. Dia mengatakan kehancuran Uni Soviet ini membuat negara-negara yang selama 70 tahun terikat baik pada blok barat maupun pada blok timur itu memiliki kebisaan untuk merujuk kembali kepada cita-cita lama mereka, kepada value-value lama mereka, kepada sistem politik khas mereka. Nah, jadi inilah yang saya rasa sedang terjadi. Ya, tadi ada misalnya Western Hemisphere
ya kemudian India juga bangkit, kemudian Tiongkok juga bangkit, Rusia juga punya mimpi yang sama, bangkit. Dan apa yang akan menghentikan ini? Saya sepakat yang menghentikan ini adalah perdamaian dengan cara akan terbangun equilibrium baru, akan terbangun keseimbangan baru. Tinggal tadi saya sepakat dengan Pak Agung, tinggal kita menunggu siapa yang akan mengibarkan bendera putih pertama. Ya, siapa yang tidak bisa menahan tekanan dari dalam sistemnya. Jadi Tapi ini rasanya bukan tidak soal mungkin Amerika Serikat ngibarin bendera putih ya? Oh mungkin sekali. Cuma jangan bayangkan orang ngibarkan bendera putih, bukan. Tetapi misalnya dalam pemilihan umum atau pemilihan sela nanti bulan November terjadi perubahan komposisi Kongres misalnya. Jadi ini apa istilah bendera putih itu begitu ya. Oke, baik. Oke, terima Atau kasih. misalnya untuk Israel nanti bulan Oktober pemilu. Misalnya yang menang adalah partai-partai yang bisa menerima two state solution. Ya seperti Yair Lapid, seperti Isaac Herzog dari Partai Buruh yang presiden sekarang, maka akan berubah tuh pikiran politik di Israel. Ini kan juga bisa kita anggap sebagai upaya untuk menghentikan agresivitas. Jadi segala macam perubahan itu super dinamis ya. Ya, saya kira akan banyak bentuknya. Oke, baik. Terakhir, Mas Gusti, apa kemudian yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi seperti ini? Saya kira upaya untuk menjadi penengah ya, itu adalah salah satu upaya ya. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi dengan OKI, dengan negara-negara lain yang mungkin juga menjadi sekutu bagi dua belah pihak. Ya. Tadi kita bicara bahwa Iran adalah proksi dari Rusia dan Cina, dan kita tahu Indonesia dan Cina juga selama ini juga cukup dekat. Dan Indonesia juga bukan member dari OKI dan sebagainya. Nah, harapannya ketika kita mendukung ada perdamaian, artinya kita juga mendukung ada kestabilan yang bisa diterima oleh investor, dalam artian ketika ada kestabilan, itu adalah artinya ada kepastian. Dan kepastian inilah yang mungkin diharapkan oleh banyak investor agar terjadi lagi pertumbuhan ekonomi. Dan kedua, kita ini tidak ingin lagi yang namanya terjebak, tersandra lah bahasanya, tersandra dalam energi security seperti ini gitu. Jangan sampai ke depannya gitu ya, setiap sekali ada perang atau tidak stabilan politik di Timur Tengah selalu mengancam harga-harga di dalam negeri. Dan inilah yang harus segera dilakukan transisi, baik itu dengan membangun infrastruktur kilangnya, ataupun dua melakukan transisi perubahan transportasi dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang mendesak sebetulnya. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak pernah dilakukan. Dan menurut saya ini adalah waktunya Presiden Prabowo menunjukkan bukti-bukti kampanyenya sebetulnya. Dari segi politik dan kedua jadi ekonomi, yaitu dengan berdaulat di bidang politik dan juga dengan ekonomi. Oke, apa kemudian sektor yang bisa terpengaruh juga akibat konflik ini selain tadi kita minyak sudah bicarakan? Tentunya pangan ya yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil itu, karena dengan kenaikan harga minyak BBM akan meningkatkan harga logistik. Harga logistik tentunya juga akan meningkatkan harga pangan di bawah. Kedua, selain pangan juga adalah barang-barang kita yang konsumsi sebagian besar impor. Impor ini berkaitan dengan logistik dari luar negeri. Kita tahu ada hambatan-hambatan baik dari laut maupun dari udara. Nah, kalau misalnya itu terhambat, otomatis harga akan naik. Otomatis harga naik ya semakin sulit lagi mencari komoditas-komoditas yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun kadang itu tidak menjadi penting. Contoh, sekarang konsumsi elektronik termasuk tinggi karena banyak ekonomi influencer sekarang. Nah, ini otomatis akan semakin mahal nih harga handphone, harga PlayStation dan sebagainya, harga-harga game. Ini akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan ini tentunya akan terus menghambat ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, baik. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Gusti, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Agung, dan terima kasih Pak Mustafa. Saya ingin bernegosiasi sama Trump terlebih dahulu. Biarkan kami umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu. Dan kemudian biarkan kami menyongsong kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu harapan damai masih selalu kami suarakan. Saya Muhammad Rizal pamit. Terima kasih. Sampai ketemu di Merah Putih selanjutnya. Sampai jumpa.